Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sidang jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Di antaranya adalah kenikmatan kita diberi kesempatan, kita diberi hidayah untuk sama-sama kita datang ke masjid ini, kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan lagi kita duduk, kita melaksanakan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Jadi wajib hukumnya setiap kaum muslimin itu untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagaimana yang telah info yang telah didapatkan oleh jamaah sekalian, bahwasannya siang hari ini insyaallah materi yang akan kita bahas adalah tafsir surah An-Nas. Mungkin saya rasa kita semua sudah hafal semua surah ini. Kita bacakan surahnya, dan adab ketika mendengarkan Al-Quran hendaknya kita mendengar, menyimak dengan seksama. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia atau ke dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi itu bunyi ayatnya dan terjemahannya. Yang pertama kali ingin kita bahas bahwasannya surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini merupakan sebab sembuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sihir salah seorang penyihir Yahudi yang bernama Labid bin A'sam.
Jadi ada penyihir dari Yahudi bernama Labid bin A'sam. Dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah terkena sihir. Ini dari hadis yang sahih. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sehingga setelah diruqyah Nabi Muhammad SAW sembuh dari serangan sihir ya Labid bin A'sam, salah seorang penyihir Yahudi. Jadi ini salah satu dari asbabun nuzul juga kedua surah ini, yaitu Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang ingin kita tegaskan juga di dalam hadis sahih ini ya, bahwasannya syaitan bisa saja membisikkan kepada seseorang. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terkena sihir, bisa saja syaitan mewahyukan kepada Rasulullah sesuatu yang dikira Rasulullah itu berasal dari Allah, sehingga itu menjadi bagian Al-Quran. Intinya syaitan ingin membisikkan bahwasannya Al-Quran itu tidak 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah bisa terkena sihir, seakan-akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bisa saja setan mewahyukan sesuatu, dikira Rasulullah itu malaikat Jibril yang menyampaikan, sehingga itu menjadi bagian dari Al-Quran. Ketika ada syubhat seperti ini yang dihadirkan oleh syaitan kepada kita, maka hendaklah kita membantah hal tersebut. Dengan apa? Dengan keyakinan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha menguasai makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dengan ada ya perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal ini, maka kita yakin Al-Quran ya itu akan selalu murni kalamullah, tidak akan ada kesalahan, tidak akan ada perubahan, Allah langsung yang menjaganya. Jadi kalau ada bisikan dari syaitan seperti hal yang tadi, maka kita bantah. Terhadap diri kita tidak mungkin. Al-Quran ini pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun, karena ya Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah yang akan menjaga Al-Quran tersebut, dan Allah maha kuasa terhadap makhluknya. Kemudian syubhat yang kedua adalah bisa saja syaitan membisikkan ke dalam diri kita bahwasannya hadis sahih ini tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena di dalamnya itu ada kejanggalan. Masa Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terkena sihir? Kan Rasulullah dijaga, masa bisa terkena sihir? Akhirnya setan membisikkan apa? Udah, khusus hadis sahih yang ini nggak usah diambil, karena ada kejanggalan dari kisah tersebut. Nah ini juga salah. Hendaknya kita membantah di dalam diri kita kalau terkena bisikan seperti itu ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji menjaga Al-Quran, maka Allah juga akan menjaga penjelasan-penjelasan Al-Quran tersebut. Karena penjelasan Al-Quran itu datangnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bukti hal tersebut adalah kita bisa melihat bagaimana telah lahir di tengah-tengah umat ini para penghafal hadis. Contoh yang salah satu contoh besar adalah Imam Ahmad, yang mana beliau telah menghafal kurang lebih 1 juta hadis,
beserta sanadnya. Allahu Akbar. Dan kita bisa lihat karangan-karangan ulama-ulama hadis, bukunya tebel-tebel, semua di situ mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran, yaitu dengan menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada hadis sahih yang datang kepada kita, biarpun kita melihat di sana mungkin ada yang kita anggap kayaknya aneh, kayaknya janggal, tapi kalau itu hadis sahih, hendaknya kita menerimanya. Karena itu sesungguhnya adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Apakah ketika datang kabar sahih dari nabinya akan percaya atau tidak? Sebagaimana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke atas langit, turun lagi, itu dalam waktu kapan? Semalam. Sekarang mungkin kita bisa melihat ada pesawat. Kalau dulu nggak ada pesawat, kira-kira orang mukmin pada waktu itu, jangan dulu orang kafir deh, orang mukmin yang sudah masuk Islam, diceritain sama Nabi Muhammad, semalam saya habis dari Baitul Maqdis, saya ke langit ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim, ketemu sama nabi-nabi, naik ke atas, ketemu mendapatkan perintah sholat dari Allah, turun lagi dalam waktu semalam. Kira-kira itu ujian yang berat apa enggak itu? Itu langsung dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat ada beberapa kaum mukminin pada waktu itu, ya bahkan banyak yang mulai ragu dengan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hadis tersebut. Tinggal satu yang tidak ragu, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikatakan hal tersebut, kata beliau, kalau Muhammad yang mengatakan hal tersebut, aku percaya. Bahkan di dalam riwayat Abu Bakar menyebutkan, kalau ada tembok warnanya hitam, ya, atau warnanya putih, saya agak lupa di sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan itu tembok warna putih, ini tembok ada warna hitam, kita ngelihat ini warna hitam. Nabi Muhammad mengatakan itu tembok warna putih. Kata Abu Bakar apa? Saya akan butakan mata saya, kemudian saya akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya, ya, keimanan Abu Bakar terhadap Rasulullah, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Bahkan seaneh apapun, setidak masuk akal apapun, kalau Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, pasti itu benar. Akhirnya ketika Abu Bakar datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan keadaan Baitul Maqdis, bagaimana masjidnya, bagaimana pintunya, bagaimana keadaan pasar-pasarnya, daerah di sekitar Baitul Maqdis. Padahal masyhur, orang-orang semuanya tahu Nabi Muhammad belum pernah datang ke Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad SAW bisa menggambarkan keadaan Baitul Maqdis dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada yang menyangkal apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika saat itu, yang tadinya keimanan kaum muslimin mulai ragu, kembali menjadi kuat. Kita pun sama, ketika kita mendapatkan hadis, bahwasannya hadis itu sahih, biarpun kita lihat mungkin kayaknya kok kayak nggak masuk akal, kok kayak janggal, maka dalam hal ini yang bermain bukanlah akal, tapi yang bermain adalah hati, meyakini kalau hadis sahih yang datang, maka kita langsung percaya, kita langsung benarkan. Nah, begitu juga dengan hadis ini, ya, hadis ini sesungguhnya ini merupakan ujian bagi kita semua. Bagaimana tanggapan kita terhadap hadis sahih yang datang kepada kita. Maka jangan sampai kita terkena dua syubhat ini. Yang pertama, kita sampai mengatakan bahwasannya Al-Quran ini sudah tidak murni dari Allah, karena Nabi Muhammad bisa terkena sihir. Karena kita tahu Allah sendiri yang mengatakan, yang menurunkan Al-Quran dan akan menjaganya. Yang kedua, jangan sampai kita jadi pilih-pilih hadis sahih. Hadis sahih yang masuk akal kita, maka kita terima. Yang tidak kita terima, tidak boleh juga. Semua hadis sahih kita terima.
biarpun itu masuk akal atau tidak, atau mungkin sesuai keinginan kita atau tidak, kalau itu hadis Nabi Muhammad SAW, maka harus kita terima. Kita kesampingkan hal-hal yang lain. Baik jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di 3 ayat pertama kita lihat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada Allah dengan nama-namanya tadi dari bisikan syaitan yang tersembunyi yang membisikkan ke dada manusia. Di sini para ulama mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang salah satu jenis tawassul. Tawassul itu artinya adalah mengambil atau menggunakan perantara. Di sini kita berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Perantaranya apa? Perantaranya di sini adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah. Rabban nas. Kemudian malikin nas, ilahin nas. Kita sebut nama-nama Allah sebelum kita meminta perlindungan dari Allah. Jadi ini salah satu dari jenis tawassul, yaitu kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Oleh karenanya ketika kita berdoa, jangan sampai kita angkat tangan langsung kita minta, ya Allah berikanlah aku kesehatan, ya Allah berikanlah aku rizki, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, masukkan aku ke dalam surga. Jangan. Tapi hendaknya apa? Hendaknya kita sebut dulu nama-nama Allah. Kita bertawassul dulu dengan nama-nama Allah. Kita sebut Asmaul Husna, kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Aziz. Kita hendaknya mulai hafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah suatu ketika ada sahabat yang berdoa. Selesai sholat, berdoa, langsung Rabbighfirli warhamni, langsung minta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah rahmatilah aku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya engkau terburu-buru, wahai orang yang sholat. Terburu-buru. Sebelum engkau berdoa, hendaknya engkau menyebutkan nama-nama Allah terlebih dahulu, baru bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru panjatkan doamu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum berdoa kepada Allah hendaknya kita bertawassul. Salah satu tawassulnya adalah dengan menyebut nama-nama Allah. Ada 2 tawassul lagi yang dibolehkan. Yang kedua adalah dengan amal soleh kita. Kita punya amalan soleh yang tersembunyi, yang kita ikhlaskan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh bertawassul dengan hal tersebut. Sebagaimana ada 3 orang yang tertutup gua. Jadi di dalam gua tiba-tiba ada batu menutup mulut gua. Kemudian mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Yang satu mengatakan bahwasannya dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau memang ini ikhlas karenamu ya Allah, maka bukalah pintu gerbang gua, pintu mulut gua ini. Akhirnya batunya pun tergeser. Tiga-tiganya ini bertawassul dengan amal ibadah mereka, akhirnya batu itu tergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua itu ketika terjebak. Jadi kita bisa amalan soleh hendaknya kita sembunyikan itu. Kalau memang kita pengen bertawassul dengan amal soleh kita, dibolehkan. Yang ketiga adalah bertawassul dengan orang soleh, tapi syaratnya orang soleh itu harus masih hidup. Kita datang kepada orang soleh, kita ngobrol, Ustadz, atau kiai mungkin yang soleh, kita lihat kita datang, kita minta tolong doain. Soalnya anak saya pengen ujian, biar dimudahkan. Itu salah satu bentuk tawassul. Sehingga orang soleh ini mendoakan. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, maka sudah tidak boleh lagi kita bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Karena dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika waktu itu Madinah tidak turun hujan,
ya, maka Umar bin Khattab meminta paman Nabi yaitu Abbas untuk ya memimpin salat, meminta hujan. Kemudian Umar mengatakan, dulu ketika nabimu ya masih hidup kami bertawasul dengan nabimu, tapi sekarang sudah meninggal kami bertawasul dengan pamannya. Akhirnya ya Abbas lah yang memimpin salat, meminta doa kepada Nabi untuk menurunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, dan akhirnya turunlah hujan. Jadi 3 ini yang dibolehkan. Yang pertama dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pakai nama-nama yang lain. Harus pakai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah dengan amalan soleh kita. Yang ketiga adalah dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau sudah meninggal maka sudah tidak dibolehkan lagi. Kemudian ya, dari 3 nama Allah ini yaitu Rabban Nas ya, kemudian Malikin Nas, Ilahin Nas, kita para ulama mengambil kesimpulan tentang kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Yang pertama apa? Dari kata-katanya qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Tentu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya Tuhan manusia saja, tapi Tuhan seluruh makhluk di alam semesta. Seluruh makhluk di alam semesta, Allah adalah Tuhan seluruh makhluk di alam semesta. Maka kita harus meyakini sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta Allah. Allah juga yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberikan manfaat, memberikan kemudaratan. Ini semua sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita esakan hanya milik Allah, tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dengan sifat ketuhanan Allah. Maka tidak boleh kita mengatakan ada orang lain yang bisa menghentikan hujan selain Allah, yaitu pawang hujan misalkan. Ini tidak boleh, karena menghentikan hujan itu sifat dari ketuhanan Allah, tidak dimiliki oleh orang yang lain. Kita tidak boleh meyakini bahwasannya ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah, sehingga kita percaya bahwasannya peramal yang melihat garis tangan misalnya, atau mungkin dengan bintang-bintang Virgo ini dan lain sebagainya, itu bisa seakan-akan meramal, kamu di bulan ini jangan begini, nanti celaka, di bulan besok baru mulai bisnis, jangan menikah dengan dia di bulan ini karena bintangnya ini, yang satu bintangnya ini, kalau diketemu di bulan ini jadi sial. Ini semua merupakan keyakinan-keyakinan yang salah. Kita harus tawakal kepada Allah. Kita yakin bahwasannya yang memberikan manfaat, mudarat, rizki, kebaikan, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa selain Allah. Kita harus mengesahkan Allah dalam sifat ketuhanan Allah. Yang kedua adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi Al-Malik adalah salah satu dari Asmaul Husna yang bermakna pemilik kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak. Ini salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tentu kerajaan Allah dengan kerajaan manusia berbeda. Allah memiliki kerajaan yang mutlak, sementara manusia tidak. Mungkin kerajaannya hanya di sebagian wilayah, kerajaannya bisa digulingkan, ya. Tapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala mutlak, berbeda kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Dalam hal ini kita harus meyakini bahwasannya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang harus kita esakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki nama-nama sifat-sifat yang dimiliki Allah dan dimiliki oleh orang lain. Dan ini disebut dengan tauhid asma was sifat. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Di ayat ketiga disebutkan apa? Ilahin nas, Tuhannya manusia, yang disembah oleh manusia.
kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadatan. Semua peribadatan ya harus kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada yang lain. Baik itu ibadah yang zahir seperti salat, zakat, puasa, kita berdoa, dan ibadah-ibadah zahir yang lainnya, menyembelih misalnya, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya batin di dalam hati seperti cinta, roja, pengharapan, khauf, takut yang disertai dengan keagungan, rasa cinta yang sifatnya sifat ibadah batiniyah yang tersembunyi di dalam hati. Ini semua juga harus kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, dia kurban kepada selain Allah untuk penjaga gunung misalnya, atau untuk patung dan lain sebagainya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Ya, dan ini bagi yang tidak bertaubat sebelum dia meninggal, maka dia akan kekal di dalam neraka. Fal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari kesyirikan. Jadi itu salah satu faedah yang bisa kita ambil juga dari 3 ayat pertama. Kemudian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di ayat keempat dan kelima, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak tanggung-tanggung, dengan menyebut 3 namanya sekaligus. Ya, 3 nama sekaligus. Kita berlindung dari apa? Kita berlindung dari bisikan syaitan yang halus, lembut, yang membisikkan ke dalam jiwa manusia, dalam hati manusia. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya bisikan syaitan itu sangat berbahaya, bisa memberikan dampak buruk kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini mengerikan bisikan syaitan, sampai Allah mengajarkan kita untuk menyebutkan 3 namanya sekaligus untuk berlindung dari bisikan syaitan ini ke diri manusia. Karena memang semua syahwat kita itu awalnya dari apa? Bisikan. Syaitan membisikkan kepada manusia tentang kenikmatan suatu maksiat tanpa memberikan dampak buruk dari kemaksiatan tersebut. Mungkin syaitan membisikkan orang itu tentang nikmatnya judi misalnya. Apalagi sekarang lagi marak juga judi online. Dikasih tahu, cukup tinggal pencet, kemudian nanti dapat uang berapa, bayar berapa, kemudian dapat uang berapa. Tapi nggak memberikan dampak buruknya. Dampak buruknya apa? Belum tentu menang. Ditambah lagi kalau apa? Ketagihan mainnya. Akhirnya bukannya untung, malah apa? Buntung. Habis uangnya. Ada orang digambarkan dengan kenikmatan berzina. Bagaimana kenikmatannya, tanpa syaitan itu mengabarkan tentang dampak buruknya. Dampak buruk bagi keluarganya lah nanti ya. Dampak buruk bagi dia, banyak dampak buruk yang bisa terjadi. Syaitan tidak melupakan hal itu, cuman ditampilkan apa? Bagaimana nikmat-nikmatnya. Akhirnya ketika seseorang itu terkena bisikan tersebut, maka dia akan memiliki keinginan untuk melakukannya, maka akan makin banyak lagi syaitan yang mendukungnya untuk melakukan tersebut, sampai akhirnya dia bisa terjatuh ke dalam hal tersebut. Awalnya dari apa? Dari bisikan-bisikan tersebut. Ditambah lagi tentang hati ini, kata Nabi Muhammad SAW, hati ini seakan-akan raja bagi tubuh. Kata Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, di dalam diri manusia itu, di dalam badan ini ada segumpal daging.
Yang mana kalau dia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan apabila buruk, maka seluruh tubuh juga akan buruk. Jadi bahaya hati ini. Kalau sudah berhasil dibisiki oleh syaitan sehingga dia menjadi buruk, maka dia akan membawa anggota tubuh yang lain kepada keburukan. Sebaliknya, ketika kita berhasil menjaga hati kita untuk selalu bersih, takut, dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, maka akan memberikan dampak juga kepada tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ditambah lagi kata para ulama bahwasannya hati yang bersih atau qalbun salim merupakan tiket untuk masuk surga. Ya, kita kalau pengen tahu tiket masuk surga, yaitu qalbun salim. Hendaknya seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana, yaitu pada hari akhirat nanti, di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak kecuali orang yang menghadap datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yaitu hatinya bersih dari penyakit syubhat dan bersih juga dari syahwat. Apa maksudnya syubhat? Syubhat adalah bisikan-bisikan syaitan terhadap seseorang, sehingga seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dibisikkan oleh syaitan seakan-akan yang ini loh yang benar, yang ini yang salah, padahal sebaliknya. Nah, kita ketika mendapatkan syubhat, kita tidak tahu ini benar atau enggak, maka hendaknya kita jauhi, kemudian kita tanyakan kepada ahlinya, apakah ini benar atau tidak. Ya, kita ambil contoh, misalkan ada orang yang mengatakan, udah tidak usah kerja, cukup beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, diam aja di masjid udah, nanti rezeki pasti datang. Akhirnya itu membuat kita syubhat di dalam diri kita. Oh, ini benar apa enggak nih ya? Kira-kira. Udah, kita nggak usah kerja, yang kita pikirin apa? Akhirat. Cukup diam di masjid. Waktu seluruhnya untuk di masjid. Ya, kita nggak pakai untuk mencari kerja. Nanti rezeki juga pasti akan datang. Kita tanya kepada yang ahli, kira-kira benar atau enggak? Karena kita merasa apa? Ragu. Itu syubhat namanya, hendaknya kita tanyakan. Dan ternyata di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah menegur orang yang dia di masjid doang kerjaannya, minta kepada Allah tapi nggak mau apa? Kerja. Kata Umar apa? Sesungguhnya rezeki itu enggak turun dari langit. Kita minta, kemudian rezeki turun dari langit tiba-tiba ke tangan kita, enggak. Tapi hendaknya seseorang itu mengambil apa? Sebab. Dan banyak hal-hal yang lain yang terkadang masih syubhat di kalangan kita, maka hendaknya kita tanyakan kepada orang yang berilmu. Salah satunya apa? Dengan kita datang ke majelis ilmu, maka akan menjadi terang bagi kita, oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Yang halal kita lakukan, yang haram kita jauhi. Yang kedua adalah hati yang bersih dari syahwat. Jadi syahwat adalah bisikan-bisikan syaitan terhadap hamba untuk melakukan segala hal untuk mendapatkan keinginannya. Ada orang yang pengen harta. Syaitan membisikkan apa? Lakukan segala hal untuk mendapatkan harta tersebut, mau caranya halal ataupun haram. Ada seseorang yang ingin mendapatkan kepemimpinan misalnya, ingin mendapatkan apa? Jabatan. Kemudian syaitan membisikkan, udah pakai cara apa aja, mau yang halal, mau yang haram, mau itu pakai caranya menyebar fitnah misalnya, atau menebar kebencian, atau dengan cari muka dan lain sebagainya, lakukan aja. Yang penting mendapatkan apa? Jabatan. Ini namanya fitnah apa? Syahwat. Dan kalau orang sudah terbiasa mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa dengan yang Allah haramkan. Dan yang paling jauh, fal'iyadu billah,
dia bisa terjatuh kepada penghalalan apa yang Allah haramkan. Udah terbiasa, ini aslinya haram, dia bilang apa? Halal. Udah halal. Karena dia sudah terbiasa melakukannya dan tidak ingin tidak melakukannya. Sehingga dia akan menjadi orang yang pilih-pilih, hukum syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil, tapi hukum syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Maka ini berbahaya. Hendaknya seseorang itu menjaga hatinya dari bisikan-bisikan syaitan, karena ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Kalau seseorang itu terkena, dia bisa apa? Ya, dia bisa mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Maka para ulama mempermisalkan hati manusia itu seperti benteng yang ingin dimasuki oleh musuh. Jadi hati manusia seperti benteng. Hati seperti benteng, musuhnya adalah siapa? Syaitan yang ingin masuk. Melewati pintu-pintu benteng, cari pintu-pintu yang bisa dimasuki. Maka hati pun seperti itu. Dia memiliki pintu-pintu, yang mana pintu-pintu itu maksudnya adalah sifat-sifat manusia yang banyak sekali. Jadi manusia itu ada yang suka harta, suka jabatan misalnya ya, suka terhadap wanita ya, dan lain sebagainya. Maka syaitan akan berusaha masuk lewat pintu-pintu yang kira-kira bisa. Coba masuk lewat pintu harta, ya, suruh cari harta dengan cara apapun. Kalau nggak bisa, dia coba cari pintu yang lainnya. Seperti itulah gambaran ya tentang hati manusia, seperti benteng yang ingin dimasuki oleh musuh. Oleh karenanya kita ketika mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan, hendaknya kita paling tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, yang dibisikkan syaitan itu yang enak-enaknya saja, tapi dampak buruknya tidak disebutkan oleh syaitan, dan itu nanti akan menjadi permainan syaitan ya untuk jatuhkan manusia ya ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Faedah yang pertama bisa kita ambil bahwasannya yang terkena syariat itu jin dan manusia. Terkena syariat itu jin dan manusia. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil juga bahwasannya yang dimaksud dengan syaitan, sejelek-jelek makhluk itu maksudnya dia bisa ada dari kalangan jin, ada juga dari kalangan manusia. Jadi ketika seseorang itu membisikkan seseorang kepada keburukan, ngajak kepada keburukan, biarpun itu mungkin teman kita ya, mungkin ya sahabat kita atau yang lainnya, membisikkan kepada keburukan dari kalangan manusia, maka dia syaitan. Memiliki sifat apa? Syaitan, ngajak kepada keburukan. Begitu juga kalau sifat syaitan ini dari kalangan jin, maka jin itu juga adalah syaitan. Yang kedua, yang bisa kita ambil faedahnya juga adalah ada sebagian orang yang meyakini bahwasannya syaitan, jin dan iblis ini merupakan makhluk yang berbeda. Setan makhluk sendiri, jin makhluk sendiri, iblis makhluk sendiri. Padahal tidak. Iblis dengan jin ini merupakan satu golongan. Iblis merupakan golongan dari jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Allah menyebutkan iblis termasuk dari golongan jin. Ya, jadi bukan iblis makhluk sendiri, jin makhluk sendiri, tidak. Jadi iblis termasuk dari golongan jin, dan iblislah merupakan ya golongan jin yang paling buruk yang mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Adapun tentang sifat syaitan yang mengajak kepada keburukan dari kalangan jin dan manusia,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Di sini disebutkan Allah ya bahwasannya dari kalangan nabi itu ada musuh-musuh. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang mana mereka membisikkan kata-kata yang indah. Untuk apa? Untuk menipu manusia, untuk menjerumuskan manusia ya kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rangkuman dari apa yang kita sebutkan, bahwasannya di surah An-Nas ini ya dia merupakan asbabun nuzulnya adalah sebab sembuhnya Rasulullah SAW dari sihir Labid bin A'sam. Yang kedua adalah di surah An-Nas ini kita diajarkan untuk bertawassul. Salah satunya adalah tawassul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diajarkan bahwasanya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat ketuhanannya. Kita yakin yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah, yang lain tidak ada. Kalau ada yang mengklaim mengaku mengetahui ilmu gaib, bisa menghentikan hujan dan lain sebagainya, yang mana itu merupakan sifat-sifat Allah, kita harus tahu itu dia merupakan salah. Ya, tidak benar apa yang dia katakan. Kemudian kita ya mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ya yang zahir ataupun yang batin. Dan kita juga diminta untuk ya menjaga hati kita dari bisikan syaitan, karena hati ini ibarat apa? Raja. Kalau berhasil dia dijerumuskan ke dalam keburukan oleh syaitan, maka amalan yang lain pun akan menjadi buruk. Tapi kalau kita bisa menjaga, mengisi dengan ketakwaan dan keimanan, maka kita menjaga ya tubuh kita agar selalu dalam kebaikan, karena hati kita dalam kebaikan. Kemudian ya bahwasannya ya syaitan ini bisa jadi kalangan jin dan manusia, di mana ketika ada orang yang membisikkan kepada keburukan, maka tahuilah dia telah memiliki sifat kesyaitanan ya. Dan bahwasannya kita ketahui juga iblis ya, dia itu termasuk dari kalangan jin. Jadi bukan jin makhluk sendiri, iblis makhluk sendiri, tidak. Tapi iblis ya merupakan ya golongan dari jin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat ke-50. Wallahu taala a'lam bissawab.